sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesehatan dan juga dapat berkumpul bersama-sama bersilaturahim secara online dalam kegiatan Salimah berbagi ilmu atau disebut dengan Sabila. Di mana acara ini dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali di pekan ketiga di hari Jumat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar acara ini lebih berkah, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Marsalimah. Bu Teni belum muncul, Bu Teni. Sebentar ya ibu-ibu, mohon ditunggu. Bu Rina bisa dibantu? Maaf, belum muncul ya, Bu. Maaf. Iya. Oh, bentar, Bu. Kalau sekarang udah muncul belum, Bu, lagunya? Belum, Bu. Ibu belum share screen. Maaf, maaf. Bentar, Bu. Bu Rina bisa dibantu, Bu Rina? Bu Rina bisa dibantu? Bentar, Bu. Saya keluar dari sini. Belum bisa ya, Bu Teni? Oh, udah tuh bisa.
Dilanjutkan dengan Mars Salimah. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan yang gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami banggakan panjang dan berliku, tak menjadikan kita dan ragu, karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak lagu Indonesia Raya dan juga Mars Salimah. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Ani dari PC Sawangan. Kepada Ibu Ani disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, insya Allah saya akan membacakan tilawah surat Al-Baqarah ayat 282. Bagi yang ingin menyimak, silahkan dibuka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة أو وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa pada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil ataupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah kamu penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukannya demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan ganjaran kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani dari PC Sawangan yang telah membacakan tilawah surat Al-Baqarah ayat 282, di mana tadi menjelaskan tentang manajemen keuangan ya, bahwa jual beli harus ada saksi dan juga harus dicatat. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua PD Salimah Kota Depok, Ibu Nur Komariah SOSI. Kepada Ibu Nur Komariah, disilahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Teh Intan? Jelas Bu, jelas. Ya, baik. Jelas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, serta nikmat sehat walafiat, sehingga di malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dalam acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu yang pada malam hari ini bertemakan manajemen keuangan keluarga saat berbisnis. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah memberikan keberkahan kepada kita di malam hari ini dan memberikan syafaat kepada kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada pembicara kita ya, Ibu Komaladewi Ade SEMAK ya. Ini gelarnya luar biasa ya, Teh Intan ya. Bunda Dewi ya, dipanggilnya Bunda Dewi. Dipanggilnya Bunda Dewi, Masya Allah. Udah datang ya Bunda Dewi ya? Alhamdulillah ya, sudah datang Bu. Ya. Dan yang saya banggakan, hormati, dan saya sayangi
Departemen Humas ya PD Salimah Kota Depok dalam hal ini dipimpin oleh ketuanya Ibu Rina dan Teh Intan beserta teman-teman yang lain ya yang ada di Departemen Humas luar biasa selalu menghadirkan materi-materi yang membuat kita ingin tahu gitu ya dan ingin mendapatkan ilmu yang diberikan oleh narasumber kita. Dan yang paling saya banggakan, saya cintai dan saya sanjung setinggi-tingginya adalah para sahabat Sabila yang senantiasa selalu hadir ya. Tadi Teh Intan bilang selalu hadir, selalu membersamai kegiatan-kegiatan Departemen Humas ini tentang Sabila. Karena memang Sabila ini ilmu yang memang harus kita harus kita ikuti terus ya, karena ada dari untuk keluarga, untuk anak-anak, berbisnis dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan penuh keberkahan. Sedikit pantun ya Teh Intan untuk pertama. Boleh Bu, Ya. ciri khas Kota Depok ya. Beri Harus selalu ketumbar ada di pantun warung Bu. gitu. Warung beri ketumbar di warung Bu Mila. Ya. Cakep. Apa kabar sahabat-sahabat Sabila? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa ya. Ini program yang memang tiap bulan ada terus dan beragam tadi yang sudah saya sampaikan. Sesuatu yang perlu kita ambil hikmah dan pelajaran ya. Apalagi kita sebagai perempuan, sebagai ibu yang harus punya juga ya, bukan hanya sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga biasa, atau mungkin yang sudah bekerja juga ingin lagi menambah penghasilan ya, penghasilan yang mungkin tidak memberatkan kegiatan kita atau yang lain ya dengan berbisnis. Tetapi kita perlu tahu memang harus ada manajemennya nih, Teh Intan, Bu Rina, teman-teman semua. Kalau nggak ada manajemennya, khawatir ya kita kebablasan. Ya, kita pengaturan atau mengatur keuangan dalam berbisnis ini penting sekali gitu ya. Jadi diharapkan kita memang sebagai perempuan juga bisa berbisnis gitu ya. Tapi itu tadi tidak mengganggu aktivitas yang rutin dan kewajiban kita terhadap keluarga. Nah, ini juga manajemen keuangan ini sangat kita butuhkan terutama dalam bisnis ya. Di sini rata-rata kita kayak Teh Intan aja juga berbisnis ya. Siapa lagi yang di sini yang saya Iya tahu betul berbisnis Bu. ya? Bu Barokah juga Banyak berbisnis. Bu, ada ada Bu Banyak. Barokah nih Iya, Departemen Ekonomi Bu Dini. ekonomi ya, betul. Termasuk Bu Ani tadi yang tilawah ya, itu berbisnis juga itu Iya. ya. Jadi Masya Allah ini luar biasa. Nah, ini kesempatan yang bagus sekali, ada manajemennya. Memang semuanya harus tercatat, semuanya harus terevaluasi ya, apa yang kita inginkan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada Betul. pendapatan. Dan kalau mungkin kita memulai usaha gitu ya, harus tahu harus tahu pos-posnya lah begitu ya, harus posnya untuk apa gitu. Jadi mungkin sebulan dievaluasi, setahun dievaluasi, adakah yang namanya berbisnis ada keuntungan, setidaknya demikian gitu ya, ada keuntungan walaupun sedikit gitu. Nah, jangan sampai ada kemunduran gitu ya. Nah, ini juga dia perlu dievaluasi. Jadi penting sekali untuk menanamkan atau untuk mengetahui sejauh mana tentang berbisnis ini ya. Jadi saya apresiasi kepada tim Departemen Humas ya dengan menghadirkan Ibu Bunda ya. Tadi Bunda Dewi ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu solusi buat kita semua, apalagi di organisasi kita ini kan organisasi yang boleh dibilang relawan ya, para relawan gitu ya. Nggak ada yang mendapatkan upah gaji gitu ya, sehingga
kita mencari sendiri untuk mengoperasionalkan kegiatan ataupun agenda kita ya. Nah, ini bisa jadi gitu ya, menjadi bahan inilah pertimbangan kita untuk bisa berbisnis ya, berbisnis yang menghasilkan sehingga organisasi kita berjalan dengan lancar karena roda organisasi bisa berjalan dengan baik ya. Roda keuangan kita bisa berjalan ya. Baik, saya tidak ingin berpanjang kata karena memang waktu udah malam, memang mengadakannya malam ya. Saya salut kepada pembicara dan para peserta yang hadir ya. Ini 57 ya, subhanallah lumayan banyak ini Bu Rina ya. Ini satu keberkahan buat kita ya. Baik, yang terakhir saya akan tutup juga dengan pantun lagi Teh Intan. Pantun lagi. Ya. Iya, Buah boleh, mangga Bu. enak rasanya. Cakep. Siapa yang suka buah mangga Cakep. dirujak di siang hari? Saya. Ya. Cakep. Kegiatan Salimah banyak manfaatnya. Kegiatan Sabila banyak manfaatnya. Maaf. Dari Departemen Humas yang selalu di hati ya. Jadi Terima kasih Bu di Nun. hati ya. Ini kalau nggak ada humas kan kita nggak terekspos ini ya. Jangan lupa nanti diekspos ya, disebarkan melalui media-media yang ada ya. Luar biasa. Sekali lagi salut buat Sabila, buat Departemen Humas dan semua rekan-rekan ada di sini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Ketua PD Salimah Kota Depok, Ibu Nur Komariah SSI. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi, sahabat semua mohon on kamera dulu semuanya. Kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu. Ya, teman-teman boleh membuka kameranya. Jadi kita mau foto dulu ya. Foto screen dulu. Kalau memang tidak bisa banget, ya tidak apa-apa. Silahkan Bu Teni, atau Bu, dibantu Bu Teni atau Bu Putri atau Bu Pupu. Baik Bu, slide pertama ya. Ya, baik. 1, 2, 3. Ya, tunggu. Slide berikutnya. 1, 2. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Satu lagi, Bu. Ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Teni ya sahabat-sahabat. Jadi tadi sudah didokumentasikan ya, kita sudah foto bersama. Dan untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silahkan dilihat di kolom chat. Ada daftar hadir malam ini, silahkan untuk diisi. Kemudian bagi sahabat yang on cam dan menyimak pematerian dari awal sampai akhir, insya Allah kami ada kurang lebih 5 ya tim panitia yang akan memilih 3 orang yang akan beruntung mendapatkan door prize malam ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan CV pemateri dari Bunda Dewi yang malam ini akan memberikan ilmunya mengenai manajemen keuangan keluarga saat berbisnis. Karena biasanya bagi yang sudah berkeluarga kemudian ingin menambah berbisnis, itu perlu dibutuhkan sekali skill bagaimana cara mengatur keuangannya agar apa? Agar keuangan keluarga tetap aman, bisnis juga tetap berjalan lancar. Kurikulum vitae dari Bunda Dewi, nama lengkapnya Ibu Komala Dewi, AD SEMAK, pendidikan terakhir beliau Magister Akuntansi S2. Beliau dari lahirnya itu di Teluk Betung ya, agama Islam. Kemudian beliau punya yayasan namanya Aisyah Academy ya, bisnisnya juga banyak nih. Ada The Violet Mom and Baby Spa, kemudian Inner Salon Muslimah di Sukma Jaya,
kemudian ada sauristik, ada ruang laundry, ada Motiva WO, dan ada Aisyah Academy ya untuk belajar banyak hal. Dan kalau tidak salah beliau juga punya rumah Quran juga ya, rumah Quran Anissa. Jadi beliau ketua yayasan Aisyah Foundation, Aksi Inspirasi Sahabat Amanah atau Aisyah Foundation, kemudian Rumah Quran Anissa. Jadi beliau juga punya yayasan ya. Experience-nya banyak juga di PT Sanyo Tbk, PT Delta Mas, PT BCA, PT Bank Pun Indonesia, dosen akuntansi, dosen kewirausahaan, guru kewirausahaan, trainer UMKM, mentor bisnis lembaga sosial, IZI, PKPU, dan lain-lain, dan juga pendamping UMKM di Kecamatan Sukmajaya. Certified-nya juga banyak. Beliau Certified Health Beauty Therapist, Certified Infant Massage Instructor, Certified Aesthetic Skincare, Seoul, Korea Selatan. Oh, langsung ya ngambil certified-nya di Korea. Certified Baby Spa Treatment, wah, Certified Financial Revolution, Certified Trainer BNSP, Certified Pendamping UMKM BNSP, dan Master G Coach. Organisasinya juga banyak, ada Ikatan Pengusaha Muslimah, IPMI, kemudian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Asosiasi G Coach Indonesia atau AGCI, kemudian Komunitas TDA, tangan di atas, Women G Coach, Global Entrepreneurs Profesional atau Genpro, Ahwat Bergerak Indonesia, Hijabers Community Indonesia, Hijrah Community Indonesia, dan Muslimah Planner. Masya Allah ya, banyak sekali nih Bunda Dewi ini, ada banyak bisnisnya, banyak yayasannya, banyak certified-nya, dan banyak pengalamannya, baik di pekerjaan maupun di organisasi. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita malam ini, Bunda Dewi. Assalamualaikum Bunda. Mana nih? Masya Allah. Bunda Kumala Dewi. Bu Teni. Silakan Bunda Dewi. Mana nih? Masih di mute suara Bunda. Bunda masih di mute Halo, suaranya. sudah terdengar suaranya? Sudah, mana nih? Aku on di satu lagi tadi ya. Oke. Oh ini. Oh iya ini Bunda Dewi. Assalamualaikum Bunda. Selamat malam. Waalaikumsalam, Masya Nah, Allah. alhamdulillah bisa silaturahmi ya dengan Salimah. Ya, suaranya terdengar, Tan? Suara saya terdengar? Saya sih terdengar. Yang lain gimana Bu Rina, Bu Pupu, Bu Putri, Bu Teni? Suara Bunda Iya. terdengar. Bunda. Ya, Dengar ya. alhamdulillah terdengar Bun. Jauh Oke. nih Bunda Dewi tinggalnya di Sukmajaya dekat JGU ya Bun. Sampai apa? Allah. Tan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya kagumi Ibu Nur Komariah ya. Nur Komariah sebagai Ketua PD Ketua Salimah PD Kota Salimah Depok. Siap. Ya, PD Salimah Kota Depok. Kota Depok, Masya Allah. Beserta pengurus Salimah yang lain ya, ada Bu Rina, ada Mbak Intan, dan semuanya maaf tidak tersebut satu-satu ya namanya. Salam kenal dari saya, biasanya dipanggil Bunda Dewi ya. Bunda Dewi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih atas undangannya dari Salimah ya melalui Mbak Intan, sehingga saya malam ini bisa hadir, bisa bertatap muka ya, bersilaturahim dengan Bu semua.
Kalau tadi Ibu Nur pakai pantun ya. Sebenarnya saya nggak jago pantun nih, Bu Nur. Kalau Bu Nur tadi pantunnya, tapi saya tertantang, tapi saya tertantang untuk bikin pantun nih dalam Oh iya, waktu. iya. Mantap. Iya, silakan. Mudah-mudahan pantunnya cakep ya, Bu. Cakep, cakep. Izinkan ya, Bismillah. Daun suji, buah pala. Cakep, Cakep. Bisa dijadikan buah tangan. cakep. Cakep. Malam ini bersama Sabila, yuk kita belajar keuangan. Cie. Iya, iya, cakep, cakep. Sukses pantunnya. Tes ya. Mantap. 1 menit sebelumnya nih ngarang. Oke, baik. Alhamdulillah ya, malam ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, ya, dengan atas izinnya Allah, sehingga kita bertemu di malam ini dalam rangka berbagi ilmu, sharing ilmu, karena saya juga masih belajar ya, saya juga masih belajar dan terus belajar, dan izinkan malam ini saya berbagi dan sharing kepada teman-teman semua. Punya bisnis banyak banget ya. Ah, Hijaber, cucian mobil, cucian Masya Allah. mobil, cucian motor, hijaber, laundry, terus punya rumah, Quran, di Sukma Jaya, Bu Dewi. Ya, itu semua atas izin Allah, Ibu, karena Semua ada banyak saya banget bisnis-bisnisnya gitu loh. eh, malam ini kita akan sharing tentang tadi Bu Nur Komaria sudah sempat ya buka ya bagaimana kita dan memang Kalau deketin kalau dia bisa masuk ekor racing gitu maksudnya. kalau kita lihat data tahun ini di 2023 itu memang tidak bisa dipungkiri ya Bu Nur bahwa hampir 80% itu em, usaha kecil, mikro bahkan UMKM itu mayoritas dipegang oleh ibu-ibu gitu. Jadi makanya kenapa eh, saat ini di materi malam ini seorang wanita ya, apalagi ibu-ibu penting sekali mengerti dengan manajemen keuangan. Karena kan manajemen keuangan itu bukan hanya di bisnis ya, sedangkan kita di rumah sebagai istri, sebagai ibu juga harus paham menjadi apa manajemen keuangannya supaya eh, kita menjadi menteri keuangan di rumah itu bisa paham ya untuk mengatur keuangan kita gitu. Apalagi seorang istri atau seorang ibu yang memang juga menjadi seorang womanpreneur gitu. Jadi penting sekali untuk mengetahui bagaimana sih memanajemenkan keuangan supaya tahu oh ini uang bisnis atau ini uang pribadi gitu. Baik, Mbak Intan ini tim saya sudah jadi co-host ya untuk share screen. Ya, sudah Bu, silahkan. Sudah. Oke,
Sudah terlihat di layar ya, Ibu-ibu ya? Sudah. Sudah. Oke, baik. Malam ini materi kita itu manajemen keuangan ya. Di saat kita punya bisnis ya. Oke? Oke, next. Ini sebelumnya saya mau tanya, ini di antara ibu-ibu kira-kira yang sudah punya bisnis banyak? Banyak. Banyak ya? Sudah rata-rata sudah punya bisnis ya, Bu Ibu. Masya Allah. Baik, ini dilewatin aja CV-nya. Tadi sudah dibacakan oleh Mbak Intan ya. Oke, di next aja, Nurul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih wanita harus paham mengelola keuangan? Ya, tadi sudah sempat saya utarakan di awal bahwa memang kita sebagai eh, istri di rumah, sebagai ibu, kita adalah menteri keuangan. Iya nggak, Bu? Kita menteri keuangan ya, Bu ya, di rumah ya. Iya. Iya, betul. Nah, jadi apalagi kalau seandainya kita itu double job, Bu. Pertama di rumah kita sebagai menteri keuangan, kemudian di bisnis kita menjadi owner gitu. Jadi kebayangkan, Bu ya, kalau seandainya kita sebagai ibu dan istri dan juga sebagai business owner itu nggak paham tentang manajemen keuangan. Jadi nggak tahu nih yang dipakai entah uang bisnis ya kan atau nanti entah uang di rumah yang kepake. Jadi penting buat kita untuk memanage keuangan kita. Oke, next. Oke, next terus. Salah satunya adalah karena wanita adalah menteri keuangan di dalam rumah tangga. Kemudian karena wanita lebih paham tentang pengeluaran dalam rumah tangga. Iya apa iya ibu-ibu? Kira-kira kalau kita di rumah nih yang lebih paham pengeluaran kita itu kita atau suami ibu-ibu? Kita. Kita ya, Iya, garap kita. dapur ya. Terus kulkas ada isinya apa enggak? Terus gimana biaya Iya, pendidik? kita. Ya nggak? Kita kan yang tahu ya. Kalau bapak-bapak mah nggak tahu ya Bu, taunya cuman bayar. Tapi bagaimana memanagenya, bagaimana mencukup nggak cukupnya, terus kita yang tahu ya Bu. Karena memang saat ini itu banyak sekali wanita yang menjadi ibu, menjadi istri, juga menjadi seorang womanpreneur. Bahkan sudah ada Double job, triple job. betul, jadi double job. Jadi kalau di Depok sendiri sekarang ini hampir 80% ya, 80% itu UMKM-nya dipegang oleh wanita, oleh pemuda. Itu rata-rata itu emak-emak. Jadi ibu-ibu ini memang eh, apa ya keren banget. Jadi bisa double job, bukan double lagi, bahkan triple ya Bu ya. Jadi istri iya, jadi ibu iya, Ya, triple. kemudian jadi pebisnis iya. Jadi banyak banget Bu. Nah, justru itu next jawabannya adalah antara lainnya 3 ini. Pertama, karena kita menteri keuangan rumah tangga, kemudian juga kita wanita yang paham tentang pengeluaran di dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah karena saat ini banyak banget wanita yang menjadi womanpreneur. Oke, next. Mungkin cepat ya. Oh. Oke, sekarang pertanyaannya adalah profesi wanita selain menjadi ibu rumah tangga itu apa aja? Satu, ini ada yang jadi guru di sini, selain jadi business owner, bisa jadi guru, ya kan?
atau menjadi karyawan, kemudian menjadi dosen, bahkan menjadi pegawai negeri, terus menjadi business owner, pasti banyak banget. Jarang banget sekarang ditemui seorang ibu itu hanya ibu rumah tangga. Ya nggak Bu? Minimal dia menjadi business owner di bisnisnya sendiri, walaupun bisnisnya dimulai dari rumah. Kayak sekarang kayak Mbak Intan aja kan juga pebisnis, ya kan? Apalagi nih teman-temannya Sabila, saya rasa pasti semuanya punya bisnis ya. Mungkin ada yang kuliner, ada yang fashion, dan lain-lain. Nah, dari profesi wanita saat ini, selain menjadi ibu rumah tangga, ada business owner, karyawan, guru, atau dosen, bahkan pegawai negeri. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengelola keuangan keluarga di saat berbisnis? Ibu-ibu kalau seandainya punya bisnis, kemudian juga menjadi menteri keuangan di rumah, itu rekeningnya dibedain apa enggak, ibu-ibu? Nyatu kadang. Nyatu. Nah, jadi uang bisnis masuk ke rekening itu, uang transferan dari suami juga masuknya ke rekening yang sama ya, Bu ya? Iya. Itu sebenarnya masalah pertama ya. Masalah pertama dan solusi pertama yang bisa kita lakukan adalah memisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Gitu, Bu. Jadi misalnya nih, kalau uang pribadi, rekening pribadi Ibu tuh dapat transferan misalnya dari suami ya untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau kita punya bisnis, bikin lagi satu rekening khusus untuk bisnis. Gitu. Itu awalnya, Bu, pondasi awalnya untuk mengelola keuangan keluarga di saat kita mempunyai bisnis. Nah, kalau seandainya itu sudah, ini gampang banget sebenarnya, Bu ya. Kalau saya aja, Bu, punya rekening itu mungkin ada berapa ya? Banyak banget gitu. Itu bukan karena banyak duitnya, Bu, tapi karena memang dari awal sudah mendisiplinkan diri untuk memisahkan yang mana uang pribadi dengan uang bisnis gitu. Ya, jadi dari sekarang kalau ibu-ibu yang sudah punya bisnis, pastikan uang pribadinya pisah dengan uang bisnis. Jadi kalau misalnya ada rekening, dipisah rekeningnya, Bu. Jangan digabung, ya. Oke, yang kedua, cara mengolah keuangan itulah memisahkan aset pribadi dengan aset bisnis. Nah, ini nih yang suka ketuker ya. Misalnya siapa ya? Contohnya Intan ya. Contohnya Intan punya bisnis misalnya di rumah nih, Intan. Terus Iya. Intan udah pisahin belum nih antara aset pribadi dengan aset bisnis? Aset Misal bisnisnya paling rak, Bu, rak sama meja. Nah, misalnya kan bisnisnya apa ya contohnya? Misalnya kuliner ya, kuliner. Nah, kuliner itu kan pasti kita pakai peralatan, ya kan? Kita misalnya pakai mixer, ya enggak? Terus kita pakai blender, Kompor. pakai kompor, kita pakai oven, ya kan? Nah, dari awal, dari pertama kita sudah harus memisahkan. Nah, peralatan ini itu mau kita jadikan aset pribadi atau aset bisnis. Sampai di sini paham Ibu? Paham. Ini malam-malam ibu-ibu disuruh mikir keras nih perihal keuangan. Oh. Udah tidur ya Bu, ini disuruh mikir sama Bunda Dewi ya, mikirin keuangan. Nah, jadi misalnya ada mixer, ada blender gitu kan. Terus kita punya bisnis misalnya kuliner. Nah, itu dari awal kita sudah harus misahkan ini alat-alat ini mau kita masukkan di aset pribadi atau aset bisnis gitu ya. Nah, itu yang cara mengolah keuangan yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini nih. Ini biasanya emak jago nih. Ronsen keuangan keluarga. Ibu-ibu udah pernah belum sih ngeronsen keuangan keluarganya? Jadi yang dironsen tuh bukan cuma kesehatan ya, Bu. Bukan cuma paru-paru, bukan cuma jantung ya. Tapi keuangan keluarga juga harus kita ronsen. Ada yang udah pernah belum ngeronsen keuangan keluarga?
Ada yang udah Belum, Bu. belum? Belum. Kira-kira Sumpah. kalau kita ronsen udah siap belum, Bu, ngelihat hasilnya? Kayaknya bercak-bercak ya. Bercak-bercak ya, Bu. Sama, Bu, kalau kita mau ngeronsen kalau kita mau ngeronsen kesehatan ya, paru-paru atau jantung pasti deg-degan kan, Bu ya, untuk melihat hasilnya. Sama, Bu, untuk ngeronsen keuangan keluarga juga pasti deg-degan. Nah, tapi sebenarnya dari ronsen keuangan keluarga ini kita akan tahu, Bu, sebenarnya berapa sih kebutuhan kita itu dalam waktu misalnya 1 bulan. Berapa sih pendapatan kita itu dalam 1 bulan? Berapa sih pengeluaran kita itu dalam 1 bulan gitu. Sebenarnya ngeronsen ini kita bisa sendiri, Bu. Bisa sendiri. Caranya gampang banget. Nah, nanti juga ada di slide slide berikutnya ya untuk ngeronsen. Nah, karena dari hasil ronsen ini kita bisa menentukan apakah nanti kan terlihat ya, apakah pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan. Kalau kata Bu Nur tadi lebih besar pasak ya daripada tiang ya. Lebih besar uang keluarnya daripada uang masuknya gitu. Nah, kita harus tahu. Nah, dari situ nanti kita bisa membuat rencana untuk keuangan kita. Baik, lanjut. Ini sebenarnya kalau ronsen keuangan ini paling seru, Bu. Ini Mama jago banget biasanya kalau perihal ronsen-ronsen keuangan. Nah, ini Bu. Nah, sekarang kita coba ya, Bu ya. Kalau seandainya nanti bisa juga setelah kelas ini boleh juga dicoba ronsennya. Saya kasih tipsnya. Sekarang Ibu, kalau seandainya ada pulpen ya, ada kertas, itu mulai dari atas Ibu tulis pendapatan Ibu per bulan itu berapa. Pendapatan itu dari mana aja? Misalnya, kalau kita jadi ibu rumah tangga kan pasti ada pendapatan dari suami ya, Bu ya. Pasti ada uang belanja dari suami, itu ditulis sebulan berapa. Kemudian pendapatan apa lagi? Misalnya bisnis. Nah, tapi untuk bisnis ini harus sesuai dulu ya, Bu, visi misi keluarganya. Karena kan setiap rumah tangga kan pasti beda ya, Bu, visi misinya. Ada yang rumah tangga itu mereka punya visi bahwa uang yang didapat oleh suami dan istri itu adalah uang bersama. Ada kan ya, Bu ya, yang kayak gitu ya? Itu satu. Yang kedua, ada juga yang punya visi misinya uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Ada juga yang kayak gitu ya, Bu? Nah, jadi harus jelas dulu nih visi misinya. Kalau saya itu uang bersama, Bu. Karena apa? Karena pasti Ibu tadi lihat ya beberapa kegiatan saya pasti banyak waktu yang saya korbankan juga gitu ya. Di luar misalnya saya ngajar, saya berbisnis, pasti banyak juga waktu yang saya korbankan untuk di rumah gitu. Jadi harus jelas dulu nih visi misi keluarga masing-masing. Karena kita nggak bisa nih visi misi saya dipakai misalnya untuk ibu mungkin juga nggak bisa. Atau saya pakai visi misi keluarganya ibu untuk saya mungkin juga nggak bisa gitu. Jadi tentukan dulu visi misi keluarganya dari sekarang. Nah, kalau saya itu visi misinya adalah uang penghasilan itu bisa jadi milik bersama. Makanya ditulis dulu pendapatannya berapa. Misalnya nih pendapatan dari uang belanja suami itu berapa, dicatat dulu, Bu. Kemudian kita mau bantu rumah tangga itu berapa. Nah, nanti kita ketahuan, ditulis juga pengeluarannya gitu. Pengeluarannya apa aja, misalnya kayak listrik, ya kan? Kayak air, kemudian apalagi biaya pendidikan ya, pendidikan anak, kemudian eh bayar apa lagi ya, Bu ya? Ini Ibu biasanya jago nih ibu-ibu kalau udah nulis pengeluaran tuh jago biasanya. Nah, nanti pendapatannya itu dikurangi dengan pengeluarannya. Nah, nanti ketahuan, Bu. Kira-kira Ibu ini hasilnya setelah di ronsen hasilnya apa nih? Defisit kah, surplus kah, atau impas? Ya, kira-kira besar pendapatannya atau kecil pendapatannya dibandingkan pengeluaran, atau lebih besar pengeluaran dibandingin pendapatan, atau sama, masuk sekian, keluar sekian.
Gitu. Udah siap ya Bu ya untuk ronsen keuangannya ya Bu? Siap. Ya, nanti kita sama-sama ronsen keuangannya ya di rumah masing-masing. Oke, lanjut. Siap, lanjut. Masih semangat ya Bu? Nih malam-malam ngurusin duit ya Bu. Harusnya udah tidur nih ngurusin duit. Semangat, semangat. Oke, kemudian tadi sudah ya, kita sudah ngeronsen keuangan kita, nanti baru ketahuan tuh pendapatannya lebih besar atau lebih kecil dari pengeluaran. Nah, sekarang kita hitung nih. Pokoknya malam ini kita ngitung uang, ngitung kekayaan, aset, ngitung hutang juga ya Bu ya. Terus kita hitung kita catat semua aset-aset kita, misalnya rumah, kemudian misalnya ada mobil atau motor, kendaraan. Nah, terus kita jangan lupa juga Bu, hutang kita juga dihitung. Ya, hutang kita juga dihitung. Nanti kekayaan dengan hutang kita itu dikurangin, itulah menjadi kekayaan kita bersama ya. Tapi emang sebenarnya kalau keuangan ini ya Mbak Intan yang sudah pernah, emang enaknya ketemu langsung ya, Tan? Iya sih, konsultasi langsung ya Bu, tatap muka, Ya, curhat, dan ngitung bersama. iya. Yang tadinya curhat perihal keuangan bisnis jadi curhat jadi keuangan rumah tangga ya, Tan? Karena nyambung. Iya, benar. Oke, kita lanjut. Ibu-ibu kalau seandainya mau ada pertanyaan boleh ya di kolom chat ya, Tan ya. Nanti di akhir kita buka untuk tanya jawab ya. Iya, Nah, boleh kalau ada pertanyaan mendadak di kolom chat aja, nanti mungkin akan dipilih atau dijawabnya barengan gitu, Bu. ya, tuh. Nah, sekarang saya mau kasih tips atau konsep perencanaan bebas finansial. Kira-kira di sini ibu-ibu siapa yang pengen bebas finansial? Ada nggak? Ayah, Ada nggak nih yang pengen bebas finansial? financial freedom. Nah, pasti semua pengen ya. Pengen, Bu. Untuk Pas menjadi bebas butuh, pas ada. harus ada langkah-langkahnya, Bu. Nih, pertama adalah will creation. Nah, itu upgrade skill. Nih, misalnya ibu mengikuti pelatihan ya, ibu mengikuti seminar atau workshop ya, karena memang untuk menjadi bebas finansial itu pasti kita akan berjuang untuk itu ya Bu. Kalau makanya tadi setelah kita ronsen keuangan kita, oh ternyata pengeluaran kita itu tidak mencukupi gitu. Pendapatan kita tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran kita. Maka kita sebagai nggak ada salahnya kita sebagai istri gitu ya untuk membantu perekonomian keluarga. Makanya kita sebagai perempuan itu harus upgrade skill. Misalnya yang tadi punya hobi ya, yang punya hobi masak misalnya. Kalau tadinya hobi itu kan kita mengeluarkan uang ya Bu ya untuk melakukan kegiatan itu. Nah, hobi itu kita rubah menjadi passion. Kira-kira ada yang tahu Bu, hobi sama passion bedanya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu? Nah, kalau hobi itu Bu, misalnya Ibu hobi masak nih, pasti mengeluarkan uang ya untuk beli bahan, kemudian Ibu masak, kemudian ada hasilnya, terus kita makan bareng-bareng. Tapi kalau passion Bu, Ibu punya hobi masak, akhirnya Ibu masak, terus hasil masakannya dijual untuk menghasilkan uang. Oh. Jadi sudah tahu ya bedanya antara hobi dan passion? Kalau hobi itu kita mengeluarkan uang, tapi kalau passion justru dari hobi itu kita bikin, kita jual, kita mendapatkan uang, ya. Nah, untuk menjalankan passion itu kita harus upgrade skill. Yang tadi mungkin hobi masak sekedar masak, akhirnya ikut workshop atau ikut baking demo ya, belajar bikin kue dan lain-lain gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua, itu melipat gandakan uang menjadi berkali-kali lipat.
Ini melipat gandakan uang ini bukan berarti kita ke ini ya Bu ya. Terus uangnya 100.000 Jaga lilin. ya, uangnya jadi 100.000 digandakan jadi 1 juta gitu ya. Bukan, jadi jangan salah. Maksudnya melipat gandakan uang ini ya tadi itu. Misal nih, kita punya modal 100.000, ya kan? Nah, sekarang kita berpikir bagaimana uang 100.000 ini menjadi misalnya 300.000. Yang tadi itu, karena kita sudah upgrade skill, 100.000 kita belikan bahan makanan, terus kita masak, kita kelola, akhirnya kita jual berkali-kali lipat nggak Bu hasilnya? Ya kan? Nah, jadi maksud dari melipat gandakan uang itu adalah bagaimana uang yang kita punya, dari modal yang kita punya itu menjadi pendapatan berkali-kali lipat. Yang ketiga adalah setelah kita upgrade skill, kemudian kita udah bisnis gitu ya, kemudian jangan lupa kita bikin rencana keuangannya, Bu. Ya, jadi uang yang masuk itu kita sudah harus punya planning. Misalnya nih, oh iya, uang masuk segini, ini mau ngapain nih? Oh, misalnya untuk ngambil kursus lagi misalnya. Kemudian misalnya untuk beli bahan beli bahan ini lagi bisnis lagi gitu untuk bikin kue yang lebih banyak gitu. Jadi kita rencanakan keuangannya. Jangan Bu, jangan sampai biasa kan ibu-ibu nih dapat duit nih kan, udah bisnis, habis nih jualannya dapat duit masuk kantong. Akhirnya diajakin ke temannya, "Yuk kita nge-mall yuk" gitu. Terus di mall terlihat tuh ada tulisan sale-sale, Bu. Ya nggak? Siapa sih gitu yang nggak tergoda dengan tulisan sale-sale gitu? Ya Diskon. udah, iya diskon. Bayar kursi dulu ke mallnya. Nah, jadi penting sekali untuk kita membuat perencanaan keuangan gitu. Jadi jangan sampai karena kita udah terima uang kan, wah keren nih gitu kan, barang dagangan habis gitu. Oh dapat duit banyak gitu kan, terus lupa bikin perencanaan keuangan. Akhirnya nggak sadar nih, bakso lewat, tong tong tong, beli bakso ya kan. Terus apa lagi, somai lewat, akhirnya beli somai. Tanpa kita sadari uang modal bisnis kita tadi kepake gitu. Karena apa? Karena kita tidak ada perencanaan keuangan kita. Untuk apa sih profit yang kita dapatkan? Untuk apa uang yang sudah kita dapatkan? Oke, lanjut. Setelah perencanaan keuangan, nah gunakan uang sesuai rencana, ya Bu ya. Kalau kita sudah bikin plan keuangannya, gunakan uang sesuai rencana. Ya tadi itu, kalau memang tadi niatnya, oh saya mau pergi ke toko itu beli bahan, udah Bu, jangan nanti di pinggir jalan kan biasanya tuh ada yang jualan apa gitu kan. Wah tuh lagi murah gitu, mampir dulu gitu. Jadi pastikan uang yang kita pegang itu digunakan sesuai dengan rencana. Nah, ini yang terakhir nih Bu, yang sangat penting, pasti semuanya setuju. Kita udah cari uang nih Bu, pagi, siang ya kan, bahkan malam. Kadang kita keteteran, pagi di sini, siang di mana gitu. Kita jangan lupa untuk investasi akhirat ya. Karena investasi sesungguhnya adalah investasi akhirat, Bu. Itulah nanti tabungan yang akan kita bawa di akhir nanti gitu. Jadi jangan lupa. Kalau seandainya konsep perencanaan ini sudah dijalankan, yakin deh Bu, pasti kita bisa menuju bebas finansial. Oke? Oke, lanjut. Lanjut. Oke, ini masih ada ya ibu-ibunya ya, belum tidur ya. Masih Bu, masih ada. Masih ada ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bebas finansial itu apa sih, Bu? Gitu. Ya. 1, Bu, kita bebas dari hutang. Siapa yang mau bebas dari hutang? Saya. Oh. Yang kemudian dana darurat yang sudah disiapkan. Ya. Misalnya apa? Biaya darurat itu misalnya kalau kita udah mau pensiun ya Bu ya, usia sudah tidak produktif gitu kan. Nah, itu kita sudah harus menyiapkan dana untuk masa pensiun. Kemudian memiliki rumah atau tempat tinggal. Udah keren ya Bu ya, udah bebas dari hutang. Kemudian dana darurat sudah disiapkan.
memiliki rumah atau tempat tinggal. Ini untuk memiliki rumah dan tempat tinggal ini nggak ada ukurannya ya Bu ya. Maksudnya nggak harus rumahnya yang seperti apa gitu, enggak Bu. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian memiliki dana pendidikan untuk anak, kemudian memiliki dana hari tua, memiliki kendaraan, terus sedekah bebas unlimited. Wah, ini keren banget nih Bu, yang paling akhir ya. Jadi kalau biasanya kita sedekah Iya. itu, kalau sedekah tuh biasanya kita masih mikir-mikir gitu ya. Besok kayak tadi nih Jumat mau sedekah berapa ya hari ini. Tapi kalau kita sudah bebas finansial Bu, udah nggak mikir lagi untuk mau sedekah berapa. Gitu ya. Jadi kita sama-sama berdoa ya, semoga teman-teman Sabila yang hadir malam ini semua Allah mudahkan untuk menjadi bebas finansial. Yuk kita aminkan yuk. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada piramida keuangan. Ada piramida keuangan. Yang pertama, sebenarnya yang pertamanya dari bawah ya. Mungkin lanjut Nurul, dari bawah. Ini hampir sama tadi dengan bebas finansial tadi ya, dari arus kas, pendapatan dan pengeluaran kita, kemudian kita sudah menyiapkan uang untuk tabungan pensiun, kemudian kita sudah bikin perencanaan keuangan kita. Yang paling tertinggi adalah sedekah, yaitu sedekah unlimited tadi gitu. Jadi memang Bu, kalau seandainya uangnya ada uang mah kita katanya mah kalau orang punya uang mah bebas ya Bu ya. Ya itu sebenarnya bebasnya itu bebas untuk sedekah gitu. Oke, lanjut. Nah, ini fase kehidupan manusia. Nah, coba ibu-ibu yang hadir sekarang ini kira-kira ada di fase mana nih? Ini kayaknya 17 tahun semua nih umurnya ya. Man at work. Nah, antara 20 sampai 40 saya. Oh, Macem-macem sih Bu, ini macem-macem. macam-macam ya. Ya ada 40 sampai 60 juga ada di sini. Kayaknya banyakan yang 17 tahun deh, Intan. Banyak 20 tahun ke atas sih masih at work. Ya, nah kalau untuk 0 sampai 20 tahun, Bu, itu kayak anak-anak kita ya. Mereka masih belajar, masih sibuk untuk mengejar cita-cita, masih menjadi pelajar, bahkan mahasiswa. Kemudian ada usia dari 20 sampai 40 tahun. Nah, ini memang kita yang kerja gitu. Kita yang bekerja untuk mendapatkan uang gitu. Kemudian ada usia 40 sampai 60 tahun. 40 sampai 60 tahun ini masih banyak juga sih 50-50 ya. Ada yang sudah mapan. Itu uang yang bekerja untuk dia gitu. Maksudnya pasif income gitu ya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain aja, Bu. Itu uangnya udah masuk ke transferan ya, ke rekening. Nah, bahkan ada juga yang di usia 40 sampai 60 tahun itu dia masih bekerja gitu, masih bekerja untuk mengumpulkan uang. Tapi insya Allah kita di Sabila ini di usia 40 tahun itu kita sudah punya uang justru yang bekerja untuk kita ya Bu ya. Jadi banyak waktu kita untuk ibadah ya, banyak waktu kita untuk berbagi ya gitu. Nah, ini di usia 60 sampai 80 tahun itu kebanyakan itu uang yang bekerja untuk kita. Jadi passive income ya, passive income. Mungkin sebelum lanjut Tan, ini kayaknya ada pertanyaan ya di kolom chat ya. Iya Bunda, tapi mending dilanjut aja dulu Bun sampai selesai. Jadi kalau ada pertanyaan pada nulis dulu, nanti jawabannya tuh bisa langsung gitu biar Oh, nggak kemalaman. oke, baik. Oke, Langsung lanjutin dulu deh. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya sempat saya sampaikan untuk visi misi keluarga. Nah, untuk visi misi keluarga ini disesuaikan dengan visi misi keluarga masing-masing. Ada yang harta berdua, ya, harta gabungan, kemudian harta dipisah, harta berdua dengan syarat, ya. Biar kita nggak kedengaran, Nah, dari nanti visi misi keluarga ini itu nanti akan berhubungan dengan di saat kita meronsen
keuangan kita. Karena kan Keuangan. nanti kita akan menulis pendapatan. Nah, pendapatan kita itu datangnya dari mana? Kalau seandainya visi misi keluarga kita itu pendapatan itu berdua, otomatis akan dimasukkan pendapatan dari suami dan pendapatan dari istri gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini sudah tadi ya, pisahkan antara rekening pribadi dan rekening bisnis. Lanjut juga. Tadi ronsen keuangan. Ini sebenarnya sih ada workshopnya ya untuk bikin ronsen keuangan gitu. Nah, ini ada quote terakhir ya, bahwa persiapkan diri dan pantaskan diri untuk menerima rezeki dari Allah yang besarnya unlimited. Percayakan Bu ya, bahwa rezeki itu tidak ada batasnya ya. Beda kalau seandainya karyawan pasti punya gaji gitu ya. Tapi yang sebenarnya adalah itulah bedanya antara gaji dan rezeki. Kalau gaji itu terbatas sesuai dengan kontrak ya, kontrak kerja, tapi kalau rezeki itu tanpa batas Ibu. Karena memang Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha baik gitu ya. Jadi sebelum Allah memberikan rezeki buat kita, kitanya dulu memantaskan diri dan mempersiapkan diri gitu. Karena apa? Jangan sampai di saat kita diberikan rezeki sama Allah besar, tapi kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, kayak gitu ya. Oke Tan, mungkin kita diskusi dengan tanya jawab aja ya. Ya, siap Bunda. Terima kasih Bunda, materinya padat banget. Tapi sebenarnya emang butuh latihan berkali-kali ya Bun, apalagi merincikan pendapatan, pengeluaran, hutang, kekayaan, aset. Nah, itu perlu latihan berkali-kali. Bu, Intan bacakan dulu deh ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke. Yang pertama dari Bu Yuwanita, Yogyakarta. Tanya Bu Dewi, jika kita dapat uang bonus yang tidak terduga, misalnya dengan nominal cukup besar, 300 sampai 500 ribu misalnya, ada uang kaget gitu. Lalu bagaimana cara pengelolaan uang kaget seperti itu? Apakah 100% masuk ke tabungan atau dibagi 50-50? Dana tabungan dan dana investasi masa depan. Lalu alokasi sedekah rutin diambil dari uang gaji awal atau dari bonus seperti di atas? Oke, ini langsung jawab. Langsung jawab? Ya deh, boleh deh Bu, langsung dijawab. Coba jawab ya. Ini Ibu Yuwanita ya, ini dari Yogyakarta, Masya Allah. Jauh ya Ibu di Yogyakarta. Baik Ibu, ini uang kaget ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya dapat uang kaget. Nah, kalau untuk bonus Ibu ya, untuk ini investasi ya, untuk tabungan atau dibagi 50-50 antara dana tabungan ya, dan kemanain gitu Bu uangnya gitu, dia kan bingung. Iya. Nah, diapain? Ada rumusnya Ibu ya, ada rumusnya untuk perhitungannya untuk menetapkan ini uang mau kita kemanain gitu. Nah, biasanya ini kalau rumus dari saya ya Bu ya, itu uang pendapatan dalam sebulan itu dialokasikan untuk sedekah ya Bu ya, itu 2,5 sampai 10%. Ya Bu ya, 2,5 sampai 10%. Jadi tergantung dari masing-masing mau dialokasikan berapa untuk sedekah. Gitu. Nah, yang kedua, biasanya kalau untuk uang pendidikan itu Bu, itu kita anggarkan setiap tahunnya itu pasti akan ada kenaikan 10%. Dari mana Bun datangnya 10%? Coba deh kalau seandainya ibu-ibu kalau flashback lagi ke belakang, misalnya nih ada anak yang SMP sekarang misalnya. SMP misalnya di 2020 kemarin, masuk SMP misalnya 10 juta. Itu tiga tahun kemudian di 2023, itu pasti akan ada kenaikan ya Bu ya. Iya nggak Bu? Nah, iya betul. Kenaikannya 10%. Karena rata-rata pendidikan itu pasti akan ada peningkatan, kenaikan tuh 10% setiap tahunnya. Gitu. Ya, jadi rumusnya kayak gitu. 2,5 sampai 10% itu bisa untuk sedekah,
kemudian dianggarkan untuk pendidikan itu 10%. Nah, kemudian kalau saya biasanya saya anggarkan lagi 10% itu untuk uang belajar, Bu. Investasi itu banyak ya, Bu ya. Kita bisa investasi berupa barang, kita bisa investasi berupa bisnis, kita bisa investasi berupa ilmu. Kalau saya, Bu, setiap bulan itu pasti cari kayak seminar, workshop ya, atau pelatihan gitu. Jadi investasi leher ke atas. Orang biasa awam menyebutnya seperti itu ya, investasi leher ke atas. Saya pasti akan cari apa namanya ilmu-ilmu baru gitu ya, pelajaran-pelajaran baru, pelatihan baru untuk mengupgrade skill saya gitu. Jadi dialokasikan juga 10% untuk uang belajar, istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian diambil lagi 10-20% untuk investasi lain. Misalnya nih, kalau misalnya investasi kita itu jangka pendek, Bu, ya, kalau investasi kita jangka pendek, itu kita bisa boleh di bank ya, ditabung, atau misalnya sekarang apa sih yang kita beli, BLM. kita jual misalnya di logam mulia ya, emas gitu. Tapi kalau jangka panjang itu kita bisa di tanah, entah itu di apa namanya rumah gitu ya, yang memang investasinya jangka panjang. Tapi kalau investasinya jangka pendek, Ibu bisa pilih investasi yang kira-kira kalau mendadak kita butuh uang, itu gampang untuk dicairkan gitu. Nah, kalau saya biasanya untuk investasi itu 10-20% dari uang pendapatan yang didapatkan selama 1 bulan gitu, Bu. Jadi boleh ya, Bu ya, boleh ditabung gitu ya, atau mau investasi berupa emas juga boleh gitu. Kalau investasinya jangka pendek gitu. Nah, tapi kalau untuk sedekah rutin tadi bisa 2,5-10%, tinggal ditentukan saja mau berapa. Sebenarnya semakin besar sedekah yang kita keluarkan, insya Allah gitu ya, Allah pasti akan mudahkan lagi rezeki kita gitu. Iya, Oke. makasih Bunda Dewi jawabannya. Seperti itu ya jawabannya untuk Bu Yuanita. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bun. Seberapa penting tabungan hari tua dari Bu Ayu Putu Cimanggis? Sebaiknya nabung untuk hari tua itu di mana gitu. Terus seberapa pentingkah dan apakah di bank atau di tabungan khusus seperti apa gitu? Oke, baik. Ini Ibu Ayu ya, Ibu Ayu di Cimanggis. Tuh. Nah, Iya. sebenarnya untuk tabungan hari tua itu, Bu, eh, kalau kalau saya ya, kalau saya karena seorang pebisnis itu penting banget karena tadi itu, Bu, karena saya juga pengen menjadi bebas finansial. Jadi saya dari sekarang itu apa namanya untuk beberapa apa investasi di beberapa bisnis supaya bisnis saya itu menjadi passive income. Tahu ya, Bu ya, passive income. Jadi istilahnya, Bu, kalau nanti saya sudah tua gitu kan, saya nggak perlu lagi datang ke apa namanya ke kantor gitu ya. Saya nggak perlu lagi datang ke tempat usaha gitu. Yang penting setiap hari sudah ngelihat ada transferan masuk gitu ya. Jadi dari sekarang saya mempersiapkan itu karena saya seorang pebisnis. Jadi eh, investasi saya itu berupa bisnis gitu. Tapi ada juga itu berupa tabungan. Misalnya kalau ibu misalnya pengen, aduh saya nggak ini bu, saya nggak paham gitu ya, saya nggak paham bisnis, jadi mau nabung aja. Itu juga boleh bu, gitu. Jadi tergantung dari kita masing-masing. Tapi kalau dari segi seorang pebisnis, pasti akan lebih memilih investasi di bisnis yang kira-kira nanti di saat kita sudah tua, bisnis itulah yang akan membantu kita menjadi passive income. Jadi setiap bulan kita sudah dapat transfer Oh. ya, sudah dapat transferan. Jadi ibaratnya passive income itu kita nggak ngapa-ngapain aja transferan masuk gitu loh. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi kayak buat dana hari tua ya Bu ya. Jadi tinggal Iya, nerima aja gitu. ya. Mungkin bisnis kontrakan kali ya Bunda Dewi. Kan tiap bulan nerima gitu. Cakep banget tuh Tan. Kalau tanahnya banyak tuh ya di sekarang gitu kan. Tanah Gitu mahal Bu di Depok sekarang bisa 3 sampai 6 juta per meter. loh. Sebenarnya zaman sekarang Subhanallah. eh,
kita kalau mau investasi di bisnis itu nggak harus kita sendiri yang mikirin bisnisnya, Tan. Karena kan sekarang zamannya kolaborasi ya. Zamannya Oh kolaborasi. iya, iya. Ya, contohnya kayak saya, itu ada beberapa bisnis itu yang dijalankan bareng sama teman-teman. Oh, jadi memang sekarang itu zamannya udah nggak sendiri-sendiri lagi. Sekarang tuh zamannya kolaborasi gitu. Jadi misalnya si A punya modal sekian, si B punya modal sekian, terus akhirnya kita apa namanya sepakat gitu ya. Yang pasti semua MOU dan lain-lain tuh harus jelas ya, notaris gitu. Nah, jadi itu bisa juga gitu. Jadi tanpa harus kita tahu apa namanya alur bisnisnya gitu ya, tanpa tahu kita bagaimana teknisnya, tapi kita bisa menjadi investor di bisnis itu gitu. Itu ada beberapa saya melakukan itu gitu. Jadi sekarang Cakep. Catet. Tapi cari teman yang amanah ya. betul kuno Cari teman yang amanah lahir batin. harus klik dulu ya kan, harus kenal dulu gitu kan. Ini bagaimana gitu. Apa namanya? Insya Allah kalau sudah klik, kalaupun nanti gitu ya terjadi apa-apa, insya Allah bisa diselesaikan secara keluargaan. Tapi yang namanya bisnis tetap harus jelas apa namanya kita Dicatat, harus dinotariskan juga ya Bu ya, perjanjian kerjasama dan MOU-nya. ya betul gitu. Yaitu untuk jawaban yang kedua ya, jadi tabungan hari tua itu bisa dari bisnis, tidak harus kita yang mengeluarkan uang-uangnya gitu ya Bu ya. Jadi maksudnya kayak tadi bisa juga dari pendapatan kita kan tadi di pos-posin ya Bu ya, sekian persen sedekah, sekian persen pendidikan, sekian persen belajar, sekian persen investasi, dan sekian persen tabungan hari tua. Bisa seperti itu atau bisa juga dengan tadi caranya berbisnis. Kira-kira nanti yang pada saat hari tua kita memetik hasilnya gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan Ya, selanjutnya betul. nih ada 3 lagi. Apakah harus memiliki rekening berbeda untuk pengeluaran dan pemasukan dari Bu Nur Susanti? Oke, baik Ibu Nur. Ya, tadi kan berarti Ibu Nur nih udah paham nih Tan, berarti nih membedakan antara Ya, rekening. ini Nur yang berbeda ya. Ya, udah paham. Udah keren banget ini Bu Nur. Nah, kalau untuk pengeluaran Bu, kalau misalnya rekening bisnisnya udah sendiri nih Bu ya, udah cukup satu itu aja. Jadi uang masuknya dari rekening itu, uang keluarnya juga dari rekening itu. Karena kita udah membedakan antara rekening bisnis dengan rekening rumah tangga. Yang terpenting adalah pencatatan. Nah, ini nih biasanya nih mama yang Nah, suka yang lupa suka males. males nyatet ya Saya. kan? Suka males nyatet. Nah, ada tips juga nih Bu dari saya. Biasanya kan kalau mama kerjaannya banyak banget ya, kegiatannya banyak banget, organisasi iya gitu ya, belum lagi nganter anak sekolah ya kan, belum lagi ngurusin apa ke dan lain-lain. Kan kadang itu suka lupa ya, suka lupa misalnya ngambil buku tadi tuh belanja apa aja gitu. Kalau saya saya satu grup WA yang isinya cuma berdua, Bu. Saya sama suami doang. Setiap keluaran, setiap apa, misalnya saya transfer kemana atau saya ngeluarin uang kemana, itu saya grup itu. Pas ini udah santai, baru dimasukin ke catatannya kayak gitu. Itu salah satu solusi ya Bu ya, supaya kan susah juga ya kita lagi di pasar nih mau nyatet gitu kan, disimpan dulu nanti malamnya pas mau tidur nih ya dirinciin lagi Bu. Oh ya tadi ngeluarin apa aja ya? Oh tadi transfer kemana aja ya gitu. Nah, ini nih biasanya ibu-ibu yang suka lupa nih, pencatatan. Iya, males. Nah, nanti pas Penyakit uangnya M. apa namanya? Tadi baru mikir, perasaan kemarin pegang uang segini ya. Kok sekarang tinggal segini gitu. Pakai perasaan gitu. Padahal sebenarnya Nggak ditulis gitu ya. ya Dipakai sebenarnya apa? pakai perasaan gitu. Jadi semua harus dicatat gitu ya. Itu. Jadi Kalau udah kalau lupa berarti malam hari
Betul. Malam hari dicatat. Iya, iya betul. Padahal kalau misalnya males, ya ada aplikasi. Tapi kadang kalau males juga sebenarnya nggak dicatat-catat juga sih ya. Yang gampang emang di kertas sih sebenarnya ya. Jadi kita Betul. kumpulin kertasnya hari ini beli apa aja. Atau hari ini dapet. Betul. Lanjut ya Bun, Bunda Dewi dua lagi nih. Apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan passive income dari Sohibah dan yang langsung saya sebutin aja langsung ya Bun ya. Nanti kan Ya. dijawabnya bisa barengan. Bentar. Ini ada dari Nelovaner ini Tan. Iya, Ada. nah ya dari enggak kalau Nelovener ini curhat katanya. Oh, Jadi curhatnya itu karena apa bisnisnya sudah 3 tahun, tapi kadang nggak cepat habis. Tapi ya alhamdulillah sih katanya tetap laku juga gitu meskipun uangnya masih kecampur. Jadi emang harus dipisahkan ya Ibu Nelovaner. Jadi harus dipisahkan antara uang bisnis dan juga uang keluarga. Kalau sekiranya misalnya ada yang pengen transfer ke bank lain ternyata itu bank untuk uang keluarga ya bisa sih tapi nanti kita harus transfer balik lagi ya Bu ya maksudnya kan harus betul. pencatatan keuangannya harus betul gitu ya kalau kita minjem ya harus dibalikin lagi gitu kan. Ya. Memang pada prinsipnya adalah keuangan itu Bu adalah kedisiplin. Konsisten. Ya, disiplin dan konsisten. Kalau seandainya udah disiplin dan konsisten, yakin deh gitu kan. Mau berapapun uangnya, jangankan 1 juta atau 100.000, 1 rupiah aja Bu. Kalau itu hilang, istilah itu pasti ketahuan. Ya kalau nyatet gitu. Tapi kalau seandainya Ibu selama ini tidak pernah nyatet gitu ya, kadang dicatat, kadang enggak, itu 1 juta kemana aja pasti nggak ketahuan. Iya nggak Bu? Betul apa betul? Dipakai jajan. Betul. Aduh, saya jadi merasa apa ya tertampar gitu ya. Kadang-kadang suka gitu, niatnya nggak belanja, gara-gara masuk ke suatu tempat gitu, akhirnya jadi belanja gitu. Terus sampai rumah, kenapa ya Iya. saya beli ini gitu. Ini pasti Astagfirullah, maaf jadi curhat. kan permasalahan karena semua ibu-ibu permasalahannya yang sama ini. Iya gitu. Tapi saya di sini juga tergelitik ya Bunda Dewi ya katanya kalau misalnya ketika uang sedikit atau seadanya kita tidak bisa mengaturnya, tidak bisa mencatatnya dan mengelolanya dengan baik, bagaimana Allah akan percaya memberikan uang yang lebih banyak dan lebih besar lagi gitu ketika uang yang sedikit dan seadanya aja kita nggak bisa ngatur. Nah, itu kadang-kadang jadi pikiran juga ya, iya juga ya gitu gimana kita akan diberikan kepercayaan lebih banyak gitu sama Allah ketika yang sedikit aja ya belum disyukuri terus belum dicatat dengan baik belum dipisahkan dengan benar gitu ya itu jadi Betul, apa entah, ya memang hal yang kita harus harus dipikirkan. benar memantaskan diri dulu dan menyiapkan diri gitu. Iya betul. Jadi misalnya ingin punya apa tadi bisnisnya banyak, uangnya unlimited gitu, ya berarti ya harus mulai dari yang sedikit ini kita pencatatannya dengan baik. Bud ini ada masih 1, 2, 3, 4 pertanyaan, tapi izin Intan langsung bacakan semuanya ya Bunda Dewi. Nanti Oke. sekaligusin gitu jawabannya. Dari Sohibah ya, dari Ibu Sohibah, tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan passive income? Kemudian dari Bu Atika, anak saya masih 3 tahun Bunda, untuk tabungan pendidikan anak lebih baik buka rekening atau dalam bentuk emas ya gitu. Itu Bu Atika. Yang ketiga Bu Siti Afa, bagaimana cara memantaskan diri untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar dari Allah? Dan yang terakhir, oh iya, yang terakhir Bu Nurlaini, kalau ada uang lebih nyaman dititipkan di arisan, bukan di tabungan bank, tapi giliran dapat arisan eh, dibelikan emas katanya. Nah, itu gimana? Jadi ada Oke. 4 ya Bunda Dewi.
Ya, kita jawab 4 satu-satu ya. lagi. Jadi Yang dari Bu pertama Atika. Ibu Sohibah. Oh, Ibu Sohibah. Bu Sohibah, tahapan apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan passive income? Baik Ibu Sohibah, tadi kan udah tahu ya, apa namanya pengertian dari passive income itu adalah gitu ya, tanpa kita harus contohnya tuh kayak tadi saya pengen nanti di hari tua saya mendapatkan passive income gitu. Jadi sekarang itu Bu, kita yang tahu gitu ya. Tadi itu misalnya kita punya hobi. Bagaimana hobi kita itu menjadi passion gitu ya. Yang tadi kalau hobi itu kita mengeluarkan uang ya untuk menjalankan hobi, sekarang berpikirnya bagaimana caranya hobi kita itu menjadi passion ya. Dalam artian adalah dari hobi kita itu justru kita mendapatkan uang gitu. Itu satu ya. Nah, dari situ kita kelola bisnis kita dari awal itu dengan secara profesional. Dalam artian apa? Kalau di bisnis itu kan ada fase-fasenya ya Bu ya. Itu di manajemen bisnis ya, itu ada fasenya. Mungkin saya bisa sedikit share juga. Fase bisnis yang pertama itu adalah fase bisnis cari makan Bu. Ya, sebelum kita nyampe ke passive income itu ada fase-fasenya. Pertama itu kita berbisnis untuk cari makan. Artinya apa? Ya tadi itu Bu, kita bikin makanan ya terus kita jual, hasilnya untuk kita beli beras gitu ya, untuk beli sembako. Nah, itu fase bisnis pertama. Yang kedua adalah fase bisnis cari ini bukan lagi cari makan, tapi sudah mencari penghasilan. Jadi bukan lagi kita mikirin untuk beli beras atau apa, tapi sudah bisa untuk yang tadinya misalnya baru bisa beli terigu misalnya 10 kilo, tapi kita sudah bisa beli misalnya 1 karung gitu. Jadi kita sudah bisa ngumpulin uang untuk beli bahan-bahan baku lebih banyak lagi gitu ya. Nah, yang ketiga itu fase mencari talent. Nah, fase mencari talent ini adalah kita udah nggak bisa kerja sendiri, Bu. Jadi kalau aku udah punya bisnis, terus kira-kira orderan tuh udah banyak, nggak kepegang lagi sama kita sendiri, berarti sudah pada fase mencari talent. Kita udah butuh karyawan, kita udah butuh apa namanya orang lain ya untuk menjalani bisnis kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu fasenya membangun sistem. Nah, ini udah mulai mendekat nih, Bu, ke passive income nih. Membangun sistem itu seperti apa, Bu? Kita masih apa namanya? Masih di dalam bisnis kita ya, Bu ya. Kita masih di dalamnya, kemudian kita masih ngawal karyawan gitu ya. Kemudian kita bangun sistem, kita udah mulai bikin SOP ya. Kita udah mulai bikin peraturan-peraturan, kemudian kita udah bikin job desk ya. Jadi ini tugasnya apa, yang ini tugasnya apa gitu. Jadi semua kerjaan itu sudah kita bagi-bagi ke karyawan kita. Nah, kemudian kita udah punya karyawan, Bu, sudah bagi-bagi tugas. Otomatis tugas kita sebagai business owner sudah berkurang ya, Bu ya. Karena tugas kita sebagian sudah kita kasih ke tim kita. Karena kita sudah bangun sistem. Nah, kemudian yang terakhir adalah baru kita di fase yang terakhir adalah kita bisa meninggalkan bisnis kita tapi dalam under control kita. Ya, contohnya kayak saya nih Bu, saya punya beberapa bisnis itu di luar kota gitu. Nah, yang sekarang itu sudah bisa menjadi passive income karena saya tidak di sana, tidak berada di sana, tapi bisnisnya tetap jalan gitu. Itu karena apa? Karena sistem yang dibangun dari awal gitu. Jadi bukannya karena saya punya indera keenam ya Bu ya, bukan karena saya punya apa namanya tuh kekuatan atau apa, tapi bukan. Tapi karena sistem yang sudah dibangun dari awal berbisnis gitu. Makanya sekarang menjadi passive income. Jadi Bu Sohibah sudah tahu ya tahapan-tahapannya kapan kita sudah sampai di fase bisnis yang udah menjadi passive income. Jadi memang ada tahap-tahapannya Bu untuk sampai ke passive income itu. Kalau saya itu Bu butuh waktu dari saya bisnis dari 2013 ya Bu ya. Pertama saya bisnis itu bisa saya menjadi passive income itu sekitar 4 sampai 5 tahun menjalani bisnis baru bisa ditinggalin. Siapa ya Bu yang nggak kepengen ya bisnis jalan, jalan
Bu ya gitu. Kalau saya nggak jalan-jalan Bu, kayak gini berbagi dengan dengan Sabilah ya kan. Kadang berbagi dengan teman-teman yang lain gitu. Kalaupun mau jalan-jalan ke luar negeri, kalau bisa jalan-jalannya sambil belajar. Makanya saya ada certified ya ke Korea gitu. Jadi memang semua itu pasti ada prosesnya gitu. Semua itu pasti ada tangganya untuk menuju ke passive income tadi gitu ya. Semangat ya Ibu. Wah, Masya Allah, keren-keren ya. Ada banyak fasenya. Yang selanjutnya pertanyaan dari Atika. Tabungan pendidikan anak lebih baik rekening khusus atau dalam bentuk emas ya, Bun? Ya, balik lagi ke tadi. Berarti kan kalau anaknya 3 tahun, kira-kira 2 tahun lagi ya masuk sekolah ya. Kak, ya. Investasi kan jangka pendek gitu. Kalau saat ini sih kalau saya ya Bu ya memilihnya sih dalam bentuk emas gitu. Karena kalau emas itu kan setiap tahun pasti akan naik ya. Kalau kita beli sekarang 2 tahun lagi kalau kita jual pasti harganya naik gitu. Tapi kalau tabungan apalagi mungkin kalau di BSI ada ya tabungan yang tidak ada biaya itu ya. Itu ada kan. Ada Kan biasanya wadiah. ada biaya admin, ada biaya ATM gitu. Justru malah tabungan kita kan yang tergerus sama Tergerus. itu. Bukan berarti nggak boleh ke bank ya, bukan berarti. Tapi itu pilihan masing-masing. Tapi kalau pribadi saya lebih senang ke emas gitu. Tapi hati-hati juga ya Bu, jangan sampai emas di rumah jadi nggak bisa tidur, ya kan? Jadi nggak bisa tidur nih di rumah gitu, gitu. Jadi nanti secara cepat ya bisa dicairkan 2 tahun lagi gitu. Iya, kurang lebih 3 tahun sih Bunda Dewi biasanya kalau emas itu kalau misalnya ingin ada selisih yang agak lebih besar itu biasanya 3 tahunan kurang lebih. Dan kalaupun Iya, misalnya ke emas itu sebaiknya tuh yang logam mulia ya, dan yang perhiasan. iya Karena kalau betul. kan potongannya juga banyak ya sampai 20% kan gitu kalau nanti bakal dijual lagi gitu. Iya betul Bunda. Terus atau tidak sekarang tuh ada juga celengan target Bun. Jadi yang target 5 juta tapi nabungnya 10 ribuan yang tinggal di checklist gitu Bun. Ada Oh, iya. celengan target. Jadi nabung dalam bentuk uang tapi ada nominalnya. Jadi nggak harus kita hitung udah berapa ya isinya gitu. Kan ada kertasnya gitu. Tinggal kita checklist. Misalnya nominalnya 10 ribuan akan Iya, mendapatkan iya. sampai 5 juta. Nah, kita tinggal checklistin aja setiap kita memasukkan uang gitu. Ada juga yang seperti itu. Iya, itu juga boleh. Bahkan kalau yang kayak gitu tuh ada rumusnya, Tan. Misalnya kita targetnya sekian bulan 10 juta gitu. Sehari itu kita harus nabung berapa gitu kan. Itu juga ada rumusnya. Itu juga boleh gitu. Oh Senyamannya iya. pas Senyamannya ibu aja ya. karena kan ada yang pendapatannya per hari ya kan. Ada pendapatannya per bulan, ada pendapatannya per minggu. Jadi tinggal disesuaikan dengan pendapatan kita gitu. Lanjut ya Bunda ya. Ini bagaimana cara kita memantaskan diri untuk mendapatkan rezeki yang besar dari Allah. Oke. Ini Masya Allah ini semua itu kuncinya adalah syukur ya. Betul ya Ibu Nur? Kuncinya adalah syukur sebesar apapun yang Allah berikan ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, itu akan terlihat tidak ada apa-apanya gitu. Jadi sebenarnya berapapun yang diberikan oleh Allah, memang ya itulah yang Allah merasa kita pantas untuk menerimanya gitu. Tadi bahwa kalau seandainya kita ingin mendapatkan yang lebih, ya kita memantaskan diri dulu gitu ya untuk menerima sesuatu yang lebih juga gitu. Lebih ke syukur ya Tan ya, lebih ke syukur dan ya pasti ya untuk mendapatkan itu gitu. Karena Allah pasti akan melihat dari proses bagaimana kita mendapatkan apa namanya rezeki ya yang Allah berikan gitu. Iya, lebih kepada bersyukur gitu ya. Masya Allah nih masih full ya Bun dari tadi 60 lebih kan pesertanya masih banyak dan masih semangat. Masya Allah. Terima kasih teman-teman nih. Tadi ada sedikit yang terlewat Bunda, ada satu pertanyaan yang kelewat sama saya. Cara mengelola keuntungan apakah
diambil per minggu atau per bulan. Tapi saya juga masih agak kurang mengerti dengan pertanyaannya gitu ya, Bun. Mhm. Cara mengelola keuntungan apakah diambil per bulan atau per minggu katanya. Eh, Keuntungan. Nah, kalau kita bicara keuntungan ya, kalau bicara keuntungan, pasti kita harus tahu dulu alur bisnisnya seperti apa gitu. Pencatatannya itu harian atau mingguan atau bulanan gitu. Karena kan ada yang bisnisnya itu bulanan yang tanya misalnya dia sewa tempat. Keluar pembicaranya, Teh Intan. Aduh, sebentar, Pak, sebentar. lempar. Kelempar. Tadi juga ada ya yang Halo kelempar Intan. juga. Halo, udah masuk lagi belum ya? Halo, kita pindah ke akun satu lagi ya. Ini habis Oh baterai. ya, ada dua. Iya. Oke. Jadi apa namanya untuk keuntungan itu kita lihat dari bisnisnya. Bisnisnya itu pencatatannya seperti apa gitu. Apakah harian, apakah mingguan atau bulanan gitu. Kalau misalnya kita pencatatannya bulanan nih, misalnya eh, harus bayar gaji karyawan setiap bulan atau misalnya bayar sewa tempat setiap bulan gitu ya. Berarti untuk labanya kita dihitung setiap bulan gitu. Karena kalau setiap hari agak repot juga Bu, nanti kita setiap hari harus bikin apa namanya perhitungan laba ruginya gitu. Oh gitu ya. Ya juga ya karena kan tadi ada pengeluaran bulanan ya lebih baik sih sebulan sekali gitu ya Bu ya. Iya, betul. Soalnya kan banyak juga Bu yang Bun yang berbisnis tapi Mm-mm. kan belum ketahuan ya untungnya berapa. Jadi proses aja berbisnis mungkin selama 1 bulan tapi si ownernya tuh biasanya nggak langsung ngambil untung gitu. Mungkin pertanyaannya gitu kali ya. Jadi ngambil untungnya lebih baik per bulan apa per minggu? Ya lebih baik per bulan berarti ya karena kan tadi ada pengeluaran bulanan itu tadi ya Betul. buat apa? Buat sewa listrik dan lain-lain gitu ya. Iya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab satu persatu ya ibu-ibu. Boleh unmute dulu nih gimana tadi sudah menyimak materi seru kan Bu? Menurut saya sih seru banget gitu tinggal kita butuh konsisten ya Bu Nur. Waduh Masya Allah Bu Nur nih menyimak sampai selesai. Masya Allah, Ibu Nur. Tahu-tahu besok launching ini, launching Hah? bisnis gitu kan. Launching bisnis Wah, Bu baru. Nur langsung diserbu Bu. Masya Allah. Saya mau nanya nih, langsung aja ya. Ya, Iya pun langsung ya aja Bu silakan Nur Ibu. silakan. Males nyatet-nyatet. Kan memang yang namanya bisnis itu atau dagang atau apalah begitu ya. Apa namanya ya? Saya nggak tahu ya. Apakah itu ada jiwanya atau bagaimana gitu ya? Harus harus punya prinsip atau gimana gitu ya? Mohon maaf, saya orangnya nggak tegaan gitu. Jadi kalau misalnya bikin penghasilkan gitu ya, cuma misalkan yang beli atau apa, misalnya teman atau apa, mending saya kasih aja dah gitu ya. Saya karena udah Masya Allah. pernah beberapa ya, jadi mohon izin saya dengan suami kayaknya rada-rada sulit gitu untuk berbisnis ya. Kalau secara langsung gitu ya Bunda ya, secara Iya. langsung. Jadi mertua saya itu orang Cibaduyut ya. Dia dahulu saya kan punya TK di sini punya TK, ada TK. Itu di sana itu jual sepatu ukuran balita. Jadi dibilang, Nur, tolong ini jualin ke TK kamu sana gitu. Oh iya Pak, baik. Ada berapa karung lah, 2 karung kalau nggak salah saya bawa. Itu udah mungkin 20 tahun yang lalu kali ya, karena saya baru mendirikan TK. Itu ada yang beli 1 2 gitu ya. Selebihnya saya kasihin aja sama teman-teman. Jadi kata Masya bapak Allah. saya, kata bapak mertua, habis Nur, alhamdulillah Pak habis gitu ya. Saya dengan suami bayarin aja gitu ya. Jadi suka nggak tega gitu. Terus yang kedua, kakak ipar saya itu di garment gitu ya, di apa sih namanya itu garment di bahan ya, bahan celana lah gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Suami saya disuruh jualin gitu ya, bawalah berapa potong gitu ya.
Satu dua mungkin terjual, selebihnya kita kasih keluarga saya ada berapa gitu ya, terus teman-teman di lingkungan berapa yang dekat dengan kita gitu ya, habis gitu ya, harus kita kasih lagi. Nah terus ada beberapa pernah dulu kayak semacam obat gitu ya, apa namanya ya, saya lupa tuh, mungkin kalau sekarang kayak HNI atau apalah begitu namanya gitu ya, itu kita beliin tuh paket-paketannya, kita beliin buat mereka berbisnis gitu ya, semuanya gitu, biar kita nanti dapat keuntungannya. Itu juga selesai gitu ya, nggak berjalan gitu. Apa pertanyaan saya? Apa memang ada orang yang seperti itu? Ya saya gitu ya. Jadi bawaannya nggak tega sama orang lain terus begini gitu ya. Itu bisnis kayak gitu kayak gimana ya bagusnya buat saya gitu ya. Karena kalau macam TK kan saya nggak ngambil keuntungan lah ya, biarin aja untuk sosialnya gitu ya, dakwahnya. Jadi apa bisnis yang bagus buat saya suami gitu ya, yang kira-kira bisa menghasilkan. Karena biasanya saya suka gini Bu, misal ada pedagang atau penjahit, saya kasih modal ke dia, gitu. Saya kasih modal ke dia, silakan belanjakan apa pakai uang saya nanti, apa kalau ada keuntungan ini gitu ya. Tapi ya itu tadi, kadang berjalan kadang enggak. Jadi ya saya udah lepas. Ada juga yang bisnis apa jualan asinan apalah gitu, saya kasih modal, lama-lama dia dia enggak jualan lagi, saya juga jadinya diam gitu kan. Nah, seperti apa bisnis yang mungkin saya harus lakukan supaya berdaya guna ini gitu ya Mbak Intan ya. Karena saya udah posisi yang tadi. Kalau Teh Intan mungkin posisi 20-40, saya udah 50-60 ini. Nggak tahu masih keburu nggak bisnis ya. Begitu Masya Bunda. Allah. Makasih. Mohon maaf. Jiwanya sosial banget ya Bu Nur gitu ya. Iya. Jadi langsung aja kasih. Ini Ibu Nur ini kalkulatornya beda, Tan. Kalkulatornya bukan kalkulator bisnis, tapi kalkulatornya langsung sama Allah ini. Kalkulatornya, Oh, hitung-hitungannya udah beda. oh gitu. Masya Allah. Kalkulatornya udah beda gitu. Mungkin sedikit sharing ya, Bu Nur ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah bisnis itu memang udah ada jiwanya gitu ya dari awal? Sebenarnya, Pak Bu Nur, kalau saya nih, awalnya juga sebenarnya itu bukan pebisnis gitu. Awalnya ini karyawan. Awalnya karyawan, saya cukup lama jadi accounting ya, kemudian sempat juga di beberapa bank gitu, yang akhirnya tobat untuk menjadi karyawan, akhirnya mencoba untuk menjadi pebisnis gitu. Karena padahal belum ada punya ilmu bisnis sama sekali gitu. Jadi makanya kalau kata saya mah the power of kepepet gitu Bu. Itu juga karena apa ya? Karena ya tadi itu ya niatnya awalnya karena ingin lebih banyak waktu luang gitu ya sama keluarga, sama anak gitu. Karena udah kebayang ya Bu ya kalau jadi karyawan untuk mau cuti aja itu harus ngajuin jauh-jauh hari gitu ya. Harus berapa bulan sebelum gitu. Sedangkan ini anak-anak masih butuh apa? Dampingan, kadang ada acara di sekolah itu harus izin, nggak bisa ngikut gitu. Kita kan namanya di kantor nggak bisa seenaknya gitu izin. Jadi berpikir gimana ya caranya gitu, kalau saya mau ngapain aja gitu, saya yang ngambil keputusan gitu. Ya nggak ada lain selain menjadi owner ya Bu di bisnis kita sendiri gitu. Jadi eh, dari situlah pertama bisnis saya itu di 2013 itu ya, itu di Baby Spa itu, yang notabene saya bukan orang kesehatan, bukan orang kecantikan gitu, notabene adalah orang keuangan, tapi karena memang sudah mindsetnya gitu ya, mindsetnya sudah diasah untuk menjadi seorang pebisnis, akhirnya terjun totalitas gitu Bu, gitu. Karena sebenarnya kan bisnis itu Bu, bisnis itu kan kita tidak hanya bicara perihal uang ya, gitu. Di saat kita berbisnis itu adalah kita membantu orang lain untuk memecahkan masalahnya. Sebenarnya kan bisnis itu di situ ya, gitu. Contohnya apa? Misalnya saya punya bisnis salon gitu, salon muslimah, yaitu karena ingin membantu para muslimah untuk mendapatkan perawatan yang nyaman dan aman untuk muslimah gitu kan, yang punya misalnya mempunyai permasalahan di rambut rontok atau lain-lain gitu. Nah sebenarnya kan bisnis itu di situ gitu, kita memecahkan, kita mensolusikan permasalahan yang ada di orang lain
akhirnya kita buka bisnis untuk itu gitu. Jadi kalau dibilang bawaan enggak juga, karena saya juga banyak dengar ya Bu ya, dari pebisnis-pebisnis yang sukses itu kebanyakan justru karena apa namanya, the power of kepepet tadi itu justru Bu yang banyak malah suksesnya gitu. Karena kan dari apa namanya, dari mindsetnya apa, gagal sekali gitu ya, jatuh sekali justru bangunnya berkali-kali gitu. Karena selama ini mungkin sering kita dengar itu hanya tips-tips sukses ya dari pebisnis gitu. Padahal kalau kita gali lagi justru banyak juga jatuhnya gitu. Kayak Ibu Nur tadi ya, pernah bisnis ini akhirnya nggak jalan gitu. Itu juga pernah Bu saya rasain, bahkan kehilangan modal dari ratusan sampai hampir 1 M itu juga saya pernah ngalamin gitu. Tapi karena memang apa namanya, mindset entrepreneurnya itu kuat gitu ya untuk membantu apa namanya, membantu mensolusikan untuk orang banyak, apalagi kita juga punya bisnis itu kan juga bukan cuma buat diri kita ya Bu ya, kita punya karyawan, membantu karyawan untuk membantu juga perekonomian keluarganya, itu yang membuat eh, ketika jatuh itu bangkit lagi gitu. Ketika jatuh itu bangkit lagi gitu. Karena kita pikirkan bukan cuman diri kita gitu. Tapi kalau Ibu Nur ya, dengan yang sudah berjalan gitu kan, itu sudah investasi akhirat itu Bu Nur. Karena memang ujungnya sebenarnya dari bisnis itu kan sebenarnya gitu. Kenapa sih kita apa namanya, sebagai muslimah gitu ya, kita sebagai orang Islam tuh kenapa sih kita harus apa, banyak uang gitu kan? Kenapa kita harus kaya gitu? Supaya kita bisa, uang yang kita milikin itu kita bisa gunakan sebaik mungkin gitu. Uang yang kita miliki itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tujuan kan itu ya sebenarnya gitu. Karena baik lagi, investasi yang sesungguhnya itu adalah investasi kita di akhirat nanti gitu. Jadi kita sekarang ini ibaratnya tuh Bu, kenapa bikin bisnis ini, bisnis itu, sebenarnya udah nggak mikirin diri kita lagi gitu, sudah mikirin apa, orang banyak gitu, sudah mikirin tujuan yang sesungguhnya sebenarnya gitu. Jadi balik lagi, misalnya ada yang berawal dari hobi ya, yang hobi jadi passion gitu. Terus karena kita itu kan di dalam apa, hidup itu pasti sudah ada bagian-bagiannya gitu ya. Kenapa kita ada yang jadi guru, kenapa ada yang jadi apa, ibu rumah tangga gitu, ada yang jadi business owner gitu. Tinggal bagaimana kita menjalani, menjalani yang sudah diberikan gitu. Jadi kalau Ibu Nur mah udah ini Bu, ini udah keren lah pokoknya. Investasi akhirat langsung. Investasi akhirat, tujuan akhirnya tuh udah dapet gitu. Jadi langsung ke akhir gitu ya, langsung ke Oh, tujuan akhirnya. Amin, iya. mudah-mudahan. Insya Allah Bu Nur. Jadi nggak perlu memikirkan lagi sebenarnya Bu, nggak perlu Sebetulnya, memikirkan bisnis apa gitu. sebetulnya sih enggak, dan Bunda pingin gitu ya, apa namanya, iri lah sama yang lain yang punya bisnis gitu ya. Kok mereka bisa ya, kok saya nggak bisa gitu ya. Itu tadi udah mendahulukan, nggak tegaknya sama orang gitu, udah mendahulukan bisa nggak ya gitu, yang yang lemah buat saya gitu. Ya udah, saya kalau ada uang itu tadi udah infak aja lah gitu ya, apa yang saya bisa itu. Jadi Masya mungkin saya Allah. apa namanya, tidak eh, yang dikatakan bisnis ataupun kerjaan yang baik yang diridhoi Allah itu karena yang disukai oleh Allah itu adalah apa namanya, kejar ya, ataupun pedagang gitu ya, atau pebisnis gitu ya. Ya mungkin saya bagian zikirnya aja kali ya, Teh Intan ya. Bagian Iya zikirnya aja. benar-benar. Insya Allah. Infak aja gitu ya. Doain yang Terima kasih lain, nih Bu Nur. biar bisnis yang lainnya lancar aja lah, doainnya Insya aja. Allah. Amin, amin, Iya amin. Ya, betul, bantu makasih ya doa ya Bu Bunda. ya. Ya, Makasih Bunda. Ya, sama-sama terima Ibu kasih Bu Nur. Nur. Bunda Ya, Dewi, terima kasih nih. Tapi tadi kan sedikit aja mungkin Bun, kan sudah, terima kasih atas pemateriannya. Terus pertanyaan juga sudah dijawab. Oh ya, buat teman-teman yang lain yang belum absen, silahkan apa, mengisi absen. Tadi ada di kolom chat ya, bisa di scroll. Kemudian
Yang mau bertanya lagi, boleh nanti dilanjutkan pertanyaannya di grup Sabila aja atau di WA ke saya. Mungkin nanti bisa saya tanyakan lagi ke Bunda Dewi gitu kan ya. Oh ya, nomor WA saya 0815 11935311. Nanti saya tulis di kolom chat. Ini ada 4 orang yang dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir menyimak. Ini hasil pemilihannya dari panitia ya, dari panitia yang insya Allah mendapatkan door prize itu yang pertama atas nama Rita SN Salimah Bojongsari, kemudian Ina R, kemudian Diah, dan kemudian Siti Sadiah. Sebentar nanti saya tulis ya. Keempatnya mohon bisa japri ke saya gitu kan. Ini apa namanya? Mungkin bisa dibantu Bu Rina namanya ditulis di kolom chat. Mungkin bisa nanti japri ke saya ke 0815 11935311 untuk nanti saya tanyakan alamat pengiriman door prize-nya gitu ya. Seperti Oh, Intan, ini ada door prize ya, Intan? Sadiah, Intan, Siti Sadiah yang di sini kan ada Siti Sadiah ada dua Siti Sadiah. Siti Sadiah Salimah Cimanggis. Walah, Cimanggis. Nah, yang itu. Yang kedua kalinya dia. Oh gitu. Iya. Sabila dapat. Masya Allah. Ya. Untuk door prize mungkin ada tambahan ya dari Bunda ya. Oh, Bunda juga mau mengirimkan Ya, door prize. boleh. Oh, boleh banget Bunda. Nanti Ya. boleh Intan ambil atau boleh saat ketemu. Pun sedikit aja mungkin bisa dijelasin. Tadi ada rumah Quran, terus ada Aisyah Academy. Itu tuh apa ya Bun ya? Mungkin ya sedikit aja mungkin dijelaskan sedikit aja gitu. Apa Aisyah Academy itu pendidikan apa, terus rumah Qurannya itu apa dibuka untuk umum atau gimana gitu ya? Oh iya, oke, baik Intan. Kalau Aisyah Academy ini memang sekolah non formal ya. Itu kurikulumnya itu ada akademik, Quran dan entrepreneur, yaitu untuk usia 13 sampai 20 tahun. Itu bisa belajar di sini menghafal Quran, kemudian belajar menjadi seorang pebisnis, kemudian juga kita buka PKBM juga gitu. Jadi walaupun dia belajar menghafal Quran, kemudian belajar entrepreneur, tapi tetap juga dapat ijazah ya, ijazah PKBM. Jadi dari mulai paket B dan paket C untuk SMP dan SMA. Nah, rumah Quran ini sebenarnya kalau Bu Nur tadi itu udah jelas ya goal akhiratnya. Nah sama saya rumah Quran ini adalah goal akhiratnya, goal di tengah-tengahnya gitu. Jadi semua bisnis yang saya milikin itu bermuaranya adalah di rumah Quran ini gitu. Dengan harapan bisnis yang dijalankan itu menjadi berkah dan mendapatkan doa juga dari anak-anak para penghafal Quran di rumah Quran Anissa. Itu rumah Quran untuk anak-anak yatim dan duafa ya, itu gratis dan itu khusus akhwat, dan insya Allah nanti kalau tahun kemarin sudah bukaan, insya Allah nanti tahun depan dibuka lagi untuk santrinya gitu. Jadi 2,5 sampai 10% dari semua bisnis itu udah masuk ke sana gitu. Jadi memang karena inilah investasi akhirat yang sesungguhnya gitu. Karena itulah yang nanti kita bawa di akhir nanti gitu. Kalau di Aisyah Academy itu juga ada kelas untuk muslimahnya juga. Ini salah satunya Intan ya, Intan alumni dari Aisyah Academy ya, Intan. Gitu. Dengan harapan bisa berbagi, bisa sharing dengan teman-teman muslimah apa baik itu dari segi bisnisnya ya, baik itu yang baru mulai maupun yang sudah jalan gitu. Mungkin gitu Intan. Mana Teh Intannya keluar? Terlempar. Kelempar juga. Oke, yang lain Bu Rina, handle. Sama Bu Rina.
Bu Pupu, handle Bu Pupu, Siap, siap. tim Humas, Ya, monggo. Mbak Intannya kelempar ya? Masya Allah. Ya udah. Eh, Sepertinya sudah cukup ya pembicaraan kita hari ini, malam ini terkait dengan tadi ya ekonomi apa eh, manajemen keuangan untuk bisnis. Karena Mbak Intannya keluar, jadi saya gantikan. Insya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Jadi kita akhiri saja. Terima kasih banyak kepada Bunda Dewi atas eh, ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ya, karena kalau ilmu sekedar tahu, mungkin tahu sebentar nih Mbak Intannya masuk lagi nih. Iya. Halo Mbak Intan. Nah, Nah ya, nah saya lanjut. tutup dari sini aja ya Bu. Soalnya laptop saya ngeheng. Ditutup aja Mbak Intan. Ya, Nah, Bunda Dewi terima kasih atas penjelasannya, pemateriannya, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Dan terima kasih juga kepada sahabat Salimah semua yang mengikuti kegiatan Sabila malam ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya materinya untuk kehidupan keluarga. Insya Allah bermanfaat lah karena kan untuk keuangan keluarga juga. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya pribadi memohon maaf dan juga atas nama panitia Humas PD Salimah Kota Depok berterima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar semua datang dari Allah dan yang salah dari diri saya pribadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bunda Terima Dewi. Pemenang kasih. surprise boleh Terima menghubungi kasih. saya ya, yang tadi namanya udah ditulis ya belum? Ya. Izin live ya, Teh Intan, Bu Makasih Rina, Banyak Bu Nur, Bunda Bu Rina, Dewi. Sampai jumpa semuanya. bulan depan, Sabila lagi Ya. insya Allah ya bulan depan. Insya Allah. Terima kasih Bunda Bentarnya, Dewi. Intan. Ya, sama-sama Bentar semuanya. Sabila, Intan. Makasih. Izin ya Bu Rina. Ya, makasih Izin ya. Makasih Bu semuanya. Barokah ya yang cantik, terima kasih. Amin, Masya Allah, Insya Allah. Terima kasih ibu-ibu semua. Bunda Dewi makasih ya Bun. Sama-sama.